Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Agus Yadi. Di sini saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang analisis pengaruh kompensasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervensi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu kompensasi. Kompensasi adalah segala sesuatu yang diterima pada karyawan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. Kompensasi bisa diartikan yaitu merupakan suatu balas jasa dari suatu organisasi kepada karyawannya sebagai bayaran untuk selama karyawan itu bekerja pada organisasi tersebut. Yang pertama, kompensasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu finansial langsung atau direct financial compensation, di mana contoh dari finansial langsung ini berupa gaji, upah, komisi, dan bonus. Yang kedua ada finansial tidak langsung seperti tunjangan, asuransi, bantuan untuk biaya pendidikan, hak cuti, liburan, ataupun hak upah lembur. Yang ketiga ada non finansial, di mana non finansial ini yaitu bentuk kompensasi yang merupakan imbalan kepuasan yang diterima oleh pekerja atas pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan fisik atau psikologis perusahaan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Shankar Gusti Aji. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kompensasi. Yang pertama adalah ikatan kerjasama. Dalam pemberian kompensasi terjalin ikatan kerja formal antara majikan dengan karyawan, di mana karyawan harus mengerjakan tugasnya dengan baik, sedangkan pengusaha atau wajib membayar kompensasi sesuai yang disepakati. Yang kedua adalah kepuasan kerja dengan balas jasa kerja yang akan memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan egoistik sehingga memperoleh kepuasan kerja. Yang ketiga adalah penggandaan efektif. Jika program kompensasi ditetapkan sangat besar atau cukup besar, maka karyawan yang berkualitas akan lebih mudah untuk menuju ke perusahaannya. Yang keempat adalah motivasi. Jika balas jasa yang diberikan cukup besar, maka manajer akan lebih mudah memotivasi bawahannya. Yang kelima adalah stabilitas karyawan. Dengan program kompensasi atau prinsip adil yang eksternal, konsisten, yang kompetitif, maka stabil karyawan akan menjamin karena turnover relatif kecil. Yang keenam adalah disiplin. Disiplin di sini artinya pemberian balasan jasa yang cukup besar. Maka dengan karyawan disiplin akan semakin lebih baik dan menyadari serta menaati peraturan yang berlaku. Yang ketujuh adalah pengaruh serikat buruh. Dengan kompensasi yang baik mempengaruhi serikat buruh yang dapat menghindar karyawan akan konsentrasi pada kerjaannya. Yang kedelapan adalah pengaruh pemerintah. Tujuannya pemerintah memberikan balas jasa ini adalah kepuasan kepada pihak karyawan untuk memenuhi kebutuhannya, serta pengusaha dapat mendapatkan laba peraturan pemerintah yang harus ditaati konsumen untuk mendapatkan barang yang baik, harga yang pantas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indikator-indikator kompensasi. Adapun 4 indikator. Yang pertama adalah upah dan gaji, yang kedua adalah insentif, yang ketiga adalah tunjangan, dan keempat adalah fasilitas kompensasi. Yang pertama adalah upah dan gaji. Upah dan gaji merupakan hal yang beda. Upah yang merupakan barisan bayar kerap digunakan bagi pekerja-pekerja produksi, pemeliharaan, atau pekerja harian, bukan pegawai tetap. Sedangkan pemberian upah biasanya bersifat setiap hari, mingguan, atau bulanan, sesuai dengan kesepakatan pekerja yang memberi kerja. Yang kedua adalah insentif. Insentif adalah tambahan kompensasi
di atas atau gaji luar upah, istilahnya bonus, yang diberikan oleh organisasi ataupun produk. Yang ketiga adalah tunjangan. Tunjangan merupakan pembayaran atau jasa yang diberikan oleh perusahaan sebagai pelindung atau pelengkap gaji pokok. Contohnya kesehatan dan jiwa, hiburan yang ditanggung perusahaan, program pensiun, tunjangan dan lain sebagainya. Yang keempat adalah fasilitas kompensasi. Nah, fasilitas ini yang diberikan untuk memperlancar, mempermudah, dan memotivasi karyawan untuk dalam bekerja. Contohnya adalah seperti mobil perusahaan, tempat parkir khusus, akses internet, seragam, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Iqbal dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pelatihan. Poin pertama yaitu pengertian pelatihan. Pelatihan adalah suatu proses di mana orang-orang mencapai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Proses ini terikat dengan berbagai tujuan organisasi. Pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun secara luas. Secara terbatas, pelatihan menyediakan para pegawai dengan pengetahuan yang spesifik dan dapat diketahui serta keterampilan yang digunakan dalam pekerjaan mereka saat ini. Mendefinisikan dari pelatihan tersebut merupakan proses untuk membentuk dan membekali karyawan dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan, dan perilakunya. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan pelatihan merupakan kegiatan dari perusahaan atau instansi yang bermaksud untuk dapat memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan, dan pengetahuan dari pegawainya sesuai dengan keinginan dari perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Poin kedua yaitu penilaian pelatihan. Teori yang dikenalkan digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Evaluasi pelatihan kerja dapat diukur berdasarkan 5 tingkatan evaluasi yang meliputi. Yang pertama adalah reaksi dari pelatihan kerja. Merupakan reaksi pekerja terhadap konten atau isi pelatihan kerja yang diberikan. Yang kedua adalah hasil pembelajaran. Merupakan hasil yang didapat pekerja dalam kompetensi kognitif dan kemampuan teknik setelah mengikuti pelatihan kerja. Yang ketiga adalah perubahan kebiasaan. Merupakan perubahan kebiasaan pekerja dalam hal komitmen dan pertanggungjawaban kerja. Dan yang keempat adalah dampak organisasional, yaitu dampak pelatihan kerja terhadap kinerja pekerja setelah mengikuti pelatihan kerja. Dan yang terakhir adalah return on investment, yang merujuk pada pembandingan manfaat moneter dari suatu pelatihan dengan biaya-biaya pelatihan. Tujuannya adalah mengetahui nilai baik modal dari pelaksanaan pelatihan. Adapun poin ketiga yaitu indikator-indikator pelatihan. Yang pertama adalah motivasi. Motivasi kerja adalah dorongan atau semangat yang timbul dalam diri seseorang atau karyawan untuk melakukan sesuatu atau bekerja. Dan yang kedua adalah kemampuan. Kemampuan adalah suatu kesanggupan dalam melakukan sesuatu. Seseorang dikatakan mampu apabila ia bisa melakukan sesuatu yang harus ia lakukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mufat Horosi akan menjelaskan tentang kinerja karyawan. Dilihat dari pengertian, kinerja merupakan hasil kerja atau perilaku kerja yang dicapai dalam menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab dalam periode tertentu. Kinerja juga merupakan perilaku nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya di dalam perusahaan. Berdasarkan uraian sebelumnya dapat disimpulkan kinerja adalah gambaran mengenai pencapaian oleh karyawan dalam suatu organisasi dalam pelaksanaan kegiatan, program, kebijaksanaan guna mewujudkan visi, misi, dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Kemudian
Kemudian dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan merupakan prestasi kerja atau hasil kerja output, baik kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang telah ditentukan yang dicapai karyawan per satuan periode waktu tertentu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kemudian indikator-indikator kinerja. Di sini indikator kinerja ada 4. Yang pertama, kualitas. Kualitas kerja diukur dari persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan. Kemudian kehadiran waktu. Yang ketiga, ketetapan waktu, dan yang keempat, kemampuan bekerja sama. Kemudian variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen menjadi hubungan yang tidak langsung dan tidak dapat diamati dan diukur. Variabel ini merupakan variabel penyela antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga variabel independen tidak langsung mempengaruhi berubahnya atau timbulnya variabel dependen. Sekian di saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Fatharazi sebagai materi kelima akan menjelaskan tentang hasil uji F dan uji T, yaitu uji hipotesis. Setelah diuji melalui SPSS menghasilkan tabel seperti ini. Berdasarkan hasil uji F di atas diketahui nilai signifikansi sebesar 0,330. Ini koma di depan 330 berarti dibaca 0,330. Sebesar 0,330 artinya nilai signifikansi lebih dari 0,05 yang artinya variabel X1 dan X2 secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Sehingga kompensasi dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan selanjutnya hasil uji T, tabelnya seperti ini. Berdasarkan hasil uji T ini diketahui nilai signifikansi X sebesar lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan X1 tidak berpengaruh terhadap Y. Maka variabel yang menyatakan kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan itu ditolak. Dan pada X2 nilai yang signifikan sebesar 0,372 yang artinya lebih dari 0,05 sehingga X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Maka hipotesis mengatakan bahwa pelatihan berpengaruh terhadap kinerja karyawan ditolak. Selanjutnya uji intervening yang uji regresi model pertama. Setelah diuji melalui SPSS dihasilkan tabel seperti ini, yaitu berdasarkan hasil tabel koefisien pada output regresi model pertama dapat diketahui bahwa nilai signifikansi dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,292 dan X2 yaitu 0,372 lebih besar dari 0,05. Dan hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model pertama yakni variabel X1 sebagai kompensasi dan X2 sebagai pelatihan tidak berpengaruh terhadap Y yaitu kinerja karyawan. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Sis. Sekarang saya ingin melanjutkan poin yang terakhir, yaitu tentang uji intervening regresi model yang kedua. Nah, setelah diuji melalui SPSS, regresi model yang kedua hasilnya seperti ini. Seperti tabel yang sudah ada di sini, yaitu berdasarkan tabel koefisien pada output regresi model yang kedua, dapat diketahui bahwa nilai signifikan dari kedua variabel yaitu X1 sama dengan 0,212, sedangkan X2 sama dengan 0,367 dan Y sama dengan 0,348, lebih besar dari 0,05. Hasil ini memberikan kesimpulan bahwa regresi model yang kedua yakni variabel X atau kompensasi dan X2 atau pelatihan dan Y kinerja karyawan tidak berpengaruh terhadap variabel Z ataupun kepuasan kerja. Dari uji perisal ini digunakan
untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempengaruhi variabel dependen, uji perisal dapat dilihat dari tabel koefisien. Dilihat dari nilai signifikansi yang menghasilkan lebih dari 0,05. Dan uji simultan digunakan untuk mengetahui apakah kedua variabel X secara bersamaan tidak mempengaruhi Y. Dari hasil analisis regresi model yang pertama yang telah dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh kompensasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan, nilai signifikansi yang diperoleh dari 0,05 yang berarti X1 dan X2 tidak berpengaruh terhadap Y. Nah, kesimpulannya dari penjelasan yang sudah saya jelaskan di atas, bahwa variabel kompensasi dan pelatihan tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dan untuk uji intervening, yakni variabel kompensasi ataupun pelatihan dan kinerja karyawan, tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja ataupun variabel intervening. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.